Semua orang mempelajarinya dengan cermat dan akhirnya menemukan bahwa tujuan akhirnya ada di dasar laut. Di kedalaman lautan rahasia, celepuk, celepuk, banyak ahli melompat ke laut dan menuju ke arah tubuh roh murni sesuai peta. Lu Ming mengikutinya dan melompat ke laut. Mereka sudah berada di laut lepas. Airnya sangat dalam. Mereka terus menyelam, 100 meter, 1000 meter, dan akhirnya kedalamannya lebih dari 100.000 meter. Di kedalaman ini, tekanan air laut sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan senjata roh tingkat tinggi akan hancur menjadi bola di bawah tekanan air seperti itu. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming. Dia mengedarkan inti esensialnya untuk melindungi tubuhnya dan pada saat yang sama, dia mengedarkan konsep air. Aura indah beredar di sekujur tubuhnya, dan air laut secara otomatis memisahkan diri darinya. Lu Ming terlihat sangat santai, tetapi yang lain tidak begitu santai. Puff! Tubuh seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat pertama gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Pada akhirnya, dia memuntahkan seteguk darah dan tidak lagi berani melanjutkan. Sebaliknya, dia berenang dengan cepat. Pada titik ini, sudah sangat sulit bagi seorang praktisi seni bela diri kuno dewa spiritual tingkat rendah untuk menolaknya. Mereka akan dihancurkan sampai mati oleh tekanan yang sangat besar. Tidak peduli betapa enggannya dia tidak punya pilihan selain pergi. Tempat ini belum terbawah. Dia masih harus terus turun, dan dia tidak tahu seberapa dalam kedalamannya. Di sekelilingnya gelap gulita, tapi mereka yang bisa mencapai tempat ini semuanya adalah ahli dengan penglihatan yang kuat. Mereka masih bisa melihat jarak puluhan ribu meter di sekitar mereka. Suara mendesing. Rombongan terus menyelam, sesekali mengecek peta. Segera, mereka mencapai kedalaman lebih dari 200.000 meter. Tekanan air di sini bahkan lebih mengerikan, dan pelindung banyak orang, Zhen Yuan, mulai berderit seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada titik ini, Lu Ming menemukan pegunungan bawah tanah. Namun, bebatuan di sini sangat keras karena tekanan air yang mengerikan sepanjang tahun. Mereka lebih keras daripada banyak logam aneh di luar, 100 kali lebih keras dari baja biasa. Itu di bawah lembah itu. Dandan berdiri di bahu Lu Ming dan menunjuk ke lembah bawah air di bawah. Dari kejauhan tampak gelap gulita, seolah menuju ke jurang neraka. Lu Ming mengangguk dan berjalan menuju lembah. Jelas sekali, yang lain juga menyadarinya dan berenang menuju lembah. Jumlah orang yang bisa sampai di sini jauh lebih sedikit dari sebelumnya, tapi masih ada sekitar 1000 orang. 1000 orang itu seperti 1000 ikan kecil, berenang menuju lembah yang gelap. Suara mendesing. Tiba-tiba air laut bergejolak. Dari gua yang gelap gulita di pinggir lembah, sesosok makhluk besar tiba-tiba menerkam. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menelan pembangkit tenaga listrik. Aura mengamuknya sangat mengejutkan. Kamu sedang mencari kematian. Seseorang berteriak, dan seberkas pedangki menebas raksasa itu. Orang yang menyerang adalah ahli dalam lingkaran besar alam dewa spiritual. Namun, mereka berada di laut dalam, dan kekuatannya sangat tertekan. Pedangki menebas mulutnya yang berdarah, tetapi langsung digigit mulutnya. Gigi tajamnya menggigit pedangki, dan lidah merah terjulur, membungkus ahli dalam lingkaran besar alam dewa spiritual dan menariknya ke dalam mulutnya. Brengsek, ahli alam dewa roh lingkaran besar melepaskan segala macam serangan yang menakutkan. Namun, kedalamannya lebih dari 200.000 meter di lautan, dan kekuatannya sangat ditekan. Aura monster yang tiba-tiba menerkam itu hanya setara dengan aura dewa spiritual lingkaran besar. Namun, kekuatan yang ditampilkan monster di sini jauh di atas kekuatan dewa spiritual lingkaran besar biasa. Lingkaran besar manusia di alam dewa spiritual bukanlah tandingannya. Lidah merah menariknya ke dalam mulutnya dan dengan retakan, ia digigit menjadi dua. Ahli alam dewa roh yang sempurna mengeluarkan pekikan yang membekukan darah. Namun, pada saat berikutnya, pekikannya tiba-tiba berhenti. Dia telah digigit monster itu dan ditelan ke dalam perutnya. Monster macam apa ini? Baru setelah itu semua orang melihat penampakan monster itu dengan jelas. Tubuhnya seperti ular piton, dan pada saat yang sama tampak seperti belut. Ia sangat panjang, dan ekornya berada di dalam gua di lembah. Hanya bagian atas tubuhnya yang terlihat. Tubuhnya bersisik, dan matanya berwarna merah darah. Itu tampak sangat ganas. Mulutnya bergerak seolah sedang makan dengan nikmat. Mata merah darahnya menatap orang lain, berkedip karena keserakahan. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia menerkam lagi, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit tuan manusia. Kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, Yang Maha Tinggi berteriak dengan dingin dan melangkah keluar. Dengan lambaian tangannya, domain prototipe menyebar dan menyelimuti monster itu. Cici, sisik monster itu mulai mendesis saat diselimuti oleh domain tersebut. Mati. Grandmaster mengambil satu langkah ke depan dan muncul di atas kepala monster itu. Dia meninju kepala monster itu. Bang! Dengan ledakan, monster itu meraung dan mundur. Sebagian kepalanya ambruk dan darah mengalir, tapi dia tidak terbunuh.
Sangat kuat. Hati banyak orang bergetar. Monster ini terlalu kuat. Dari auranya, dia hanya berada di lingkaran besar tahap dewa spiritual. Jika berada di luar, serangan makhluk tertinggi akan cukup untuk membunuh dewa spiritual tingkat sempurna. Namun, di sini monster itu hanya terluka dan tidak terbunuh. Yang jelas monster ini hidup di dasar laut sepanjang tahun. Di sini, monster itu bisa menunjukkan kekuatannya, sementara kekuatan prajurit manusia ditekan. Wajah penguasa manusia menjadi gelap karena dia gagal membunuh monster itu dengan satu serangan. Pedang seputih salju muncul di tangannya, dan dia menebasnya. Cahaya sabre yang menakjubkan membelah air laut dan menebas leher monster itu. Puci, darah mewarnai air laut menjadi merah, dan kepala monster itu terpenggal. Namun, monster itu tidak langsung mati setelah kepalanya dipenggal. Tubuh bagian bawahnya mundur dengan panik, mencoba mundur kembali ke dalam gua. Namun, ketika ia baru setengah jalan ke belakang, kekuatan hidupnya telah padam, dan ia menjadi lemas dan tidak bergerak. Sebenarnya ada monster laut di laut dalam. Kita harus berhati-hati. Seseorang bergumam dan meningkatkan kewaspadaannya. Begitu makhluk hidup muncul di dasar lautan yang begitu dalam, hal itu pasti tidak sederhana dan akan sangat berbahaya. Semua orang terus menyelam. Lembah itu terlalu dalam. Mereka menyelam 10.000 meter lagi, tetapi masih belum mencapai dasar. Suara mendesing. Huala. Tiba-tiba, air laut bergejolak, dan terdengar suara gemuruh di sekitar lembah. Desis. Pada saat yang sama, terdengar suara pekikan. Suaranya sangat menakutkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Kemudian, yang membuat semua orang ngeri, mereka melihat lusinan makhluk besar di dinding lembah menerkam mereka. Monster seperti itu. Seseorang berteriak ketakutan. Makhluk raksasa yang tiba-tiba menerkam ini sama persis dengan yang muncul sebelumnya. Tubuhnya seperti ular piton, ramping dan panjang. Matanya merah darah, mulutnya seperti baskom, dan tubuhnya bersisik. Itu sangat ganas dan menakutkan. Ada lusinan dari mereka di sini, dan masing-masing memiliki aura yang menakutkan. Karena lengah, lebih dari selusin tuan manusia digigit monster itu tanpa mampu melawan. Gigi tajam monster itu mengunyahnya hingga berkeping-keping dan mati di tempat. Monster yang sangat besar menerkam Haitian dan yang lainnya. Kamu sedang mencari kematian. Di tepi laut, seorang seniman bela diri tertinggi meraung marah. Tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang itu menembus air dan bertarung dengan monster itu. Setelah 3 gerakan, monster itu dipaku ke dasar laut. Meskipun monster itu kuat, masih ada celah antara monster itu dan makhluk tertinggi. Huala, salah satu monster mengincar Luming dan mencoba menggigit kepalanya. Kekuatan naga di tubuh Luming meledak. Dia menggunakan tangan kirinya untuk mengerahkan kekuatan melahap dan menyelimuti monster itu. Jari-jari tangan kanannya bertambah panjang dan menjadi seperti cakar naga. Dia mencakar. Puci, Luming meraih kepala monster itu dengan tangan kanannya dan mencabik-cabiknya dengan sekuat tenaga. Kepala monster itu langsung terkoyak, dan darah mengucur deras, tapi semuanya dilahap oleh kekuatan melahap Luming. Betapa kuatnya kekuatan esensi darah. Kekuatan iblis di dalamnya bahkan lebih mengejutkan. Setelah melahap esensi darah dan energi iblis monster itu, Luming diam-diam terkejut. Monster ini juga merupakan jenis binatang iblis. Namun, kekuatan iblis di tubuhnya sangat mencengangkan. Kekuatan esensi darahnya juga sangat padat, jauh melebihi kekuatan prajurit manusia biasa. Namun, budidaya Luming saat ini telah mencapai kemacetan. Melahap dan memurnikan tidak akan banyak membantunya. Membunuh. Pertarungan brutal pun terjadi di kedalaman lautan. Meskipun lusinan monster bawah air sangat kuat, Yang Maha Tinggi umat manusia masih mampu membunuh mereka dengan mudah. Pada akhirnya, puluhan manusia mati, namun puluhan monster tersebut semuanya terbunuh satu persatu. Kemudian, semua orang terus menyelam, tapi mereka lebih berhati-hati. Seperti yang diharapkan, mereka diserang lagi tidak lama kemudian. Itu adalah ikan yang aneh. Itu tidak besar dan tampak persis seperti batu. Bahkan auranya sama seperti batu, seolah tidak ada kehidupan. Namun, ketika Luming dan yang lainnya mendekat, ikan mirip batu itu tiba-tiba melancarkan serangan. Jenis ikan ini tidak terlalu kuat, tetapi jumlahnya banyak dan sangat beracun. Jika ahli Dewa Roh lingkaran besar digigit ikan ini, mereka akan diracuni dan lumpuh, tidak mampu melawan. Dalam pertempuran ini, selusin pembangkit tenaga listrik lainnya tewas. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan kekuatan seorang seniman bela diri tertinggi untuk membunuh sekelompok ikan yang sekeras batu. Namun, tidak ada yang mundur. Godaan terhadap tubuh roh yang murni terlalu besar. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, tidak ada yang mau kembali dengan tangan kosong. Semua orang terus menyelam. Totalnya, kedalamannya sudah mencapai 300.000 meter. Tekanan air di sini sungguh tak terbayangkan. Apalagi saat itu gelap gulita.
Dengan penglihatan Lu Ming, dia hanya bisa melihat radius 1000 meter. Yang lain mungkin bisa melihat lebih dekat. Kita telah mencapai dasar, seseorang berkata. Semua orang merasa lega. Mereka akhirnya mencapai akhir. Apakah metode budidaya tubuh roh murni ada di sini? Teman-teman, lihat, ada celah. Seseorang tiba-tiba berteriak. Semua orang segera berkumpul dan menemukan celah. Tampaknya itu adalah terowongan luar angkasa. Ini adalah saluran luar angkasa. Metode budidaya tubuh roh murni harus disembunyikan di dalam. Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang, dan mata mereka tidak bisa tidak berbinar. Saat seseorang hendak menyerbu masuk, di kejauhan, air laut bergejolak dan terdengar suara gemuruh yang marah. Beraninya kamu menyerbu tanah leluhurku. Kalian semua harus mati. Raungannya seperti auman naga, melewati lautan yang bergulung dan bergemuruh. Kemudian, semua orang melihat sekelompok besar raksasa hitam menyerbu ke arah mereka. Binatang iblis, mereka semua adalah binatang iblis, dan mereka semua adalah binatang iblis lautan. Lu Ming melihat gurita besar, hiu yang tampak ganas, dan belut ramping. Yang memimpin ditutupi sisik hitam. Ia memiliki tanduk naga dan 4 cakar di bawah perutnya. Itu adalah naga banjir. Itu adalah naga air hitam. Terlebih lagi, tubuh naga banjir memiliki tekanan naga sejati yang kuat. Itu jelas mengandung garis keturunan naga sejati yang kuat. Auranya yang menakutkan bisa membuat orang merasa ketakutan meski dari jauh. Yang agung, naga banjir ini adalah ahli yang maha agung. Itu berisi 90% garis keturunan naga sejati. Murid Lu Ming sedikit menyusut. Naga banjir tertinggi dengan 90% garis keturunan naga sejati pasti memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Di belakang penguasa naga banjir, aura banyak binatang iblis lautan sangat mencengangkan. Banyak dari mereka berada pada level yang maha tinggi. Tidak bagus, mundur, serang ke dalam terowongan spasial. Banyak ahli manusia berteriak kaget ketika mereka berbalik dan masuk ke dalam terowongan spasial. Kamu sedang mencari kematian. Dengan suara gemuruh yang keras, penguasa naga banjir mengulurkan cakar naga hitam miliknya, yang dengan cepat membesar saat mencakar ke arah manusia. Puff, puff. Dalam sekejap, lebih dari selusin dewa spiritual tingkat tinggi dihancurkan oleh cakar naga, tubuh dan jiwa mereka hancur. Bas, titik. Cakar naga tidak berhenti saat ia mencakar salah satu seniman bela diri tertinggi. Ekspresi yang maha tinggi berubah, dan pedang seputih salju muncul di tangannya. Cahaya pedang itu sangat menakjubkan, dan menembus air laut untuk meraih cakar naga. Dengan keras, cahaya pedang itu runtuh. Tubuh makhluk tertinggi umat manusia bergetar hebat. Wajahnya menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Kesenjangannya terlalu besar. Mereka berdua adalah yang tertinggi, tetapi yang tertinggi dari umat manusia bukanlah tandingannya. Ini adalah dasar lautan, yang merupakan keuntungan bagi naga banjir. Selain itu, naga banjir tertinggi mengandung 90% garis keturunan naga sejati, yang mirip dengan ras manusia yang membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius dan sangat kuat. Pada saat itu, beberapa pembangkit tenaga manusia telah bergegas ke terowongan luar angkasa dan menghilang. Bunuh mereka semua. Melihat ini, penguasa naga banjir menjadi semakin marah. Dia meraung lagi dan menyerang dengan cakar naganya. Ya, ruang itu terkoyak, dan air laut menyembur ke celah ruang angkasa dan menghilang. Cakar naga menyapu Haitian dan yang lainnya. Lindungi Tuan Muda. Di tepi laut dan langit, beberapa seniman bela diri tertinggi meraung dan menyerang cakar naga hitam bersama-sama. Ledakan dahsyat itu langsung menguapkan lebih dari 10.000 ton air laut, menciptakan ruang hampa. Beberapa seniman bela diri tertinggi bergabung dan memblokir cakar naga hitam. Begitu banyak ahli, mati. Kelompok Haitian menarik perhatian naga air hitam. Matanya dingin saat menatap Haitian dan yang lainnya. Ia mengeluarkan naga mengaum dan menerkam ke arah mereka. Pada saat yang sama, beberapa makhluk iblis laut tertinggi mengikuti naga banjir dan menerkam ke arah Haitian dan yang lainnya. Di bawah laut, binatang iblis lautan sudah mendapatkan keuntungan. Pada saat ini, para seniman bela diri tertinggi bergabung dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Ekspresi Haitian berubah drastis, dan dia sangat ketakutan. Ledakan. Bahkan pasukan gabungan dari beberapa makhluk tertinggi tidak dapat menghentikan banjir makhluk tertinggi naga dan dikirim terbang. Kakak, selamatkan aku. Haitian berteriak ketakutan. Ya, Haiyu melangkah maju dan muncul di samping Haitian. Dia mengaktifkan domainnya dan kapak perang besar muncul di tangannya. Dia mengayunkan kapak. Dentang, kapak dan cakar naga banjir hitam bertabrakan, menciptakan kekuatan mengejutkan yang membentuk badai. Beberapa makhluk tertinggi yang lebih lemah bahkan tidak bisa diam. Haiyu juga merupakan eksistensi yang telah membangkitkan garis keturunan peringkat dewa tingkat 9. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan dan tidak lebih lemah dari penguasa naga banjir.
Bahkan jika dia berada di dasar laut, dia tidak akan jauh lebih lemah. Saat keduanya bertabrakan, tubuh penguasa naga banjir dan Haiyu sedikit bergoyang, dan mereka terpaksa mundur beberapa langkah. Sebenarnya ada ahli sepertimu, tapi ini adalah dasar laut. Tetaplah di sini. Naga air hitam itu meraung dan menyerang Haiyu lagi. Bawa Haitian ke terowongan spasial. Aku akan menghentikan mereka. Haiyu memerintahkan Supremes lainnya sebelum dia menggunakan fusi garis keturunannya untuk bertarung melawan naga banjir. Hualala, air laut bergejolak, dan kekuatan dahsyat mengaduk air laut dalam radius puluhan ribu meter. Tempat ini memiliki kedalaman lebih dari 300.000 meter. Dewa spiritual biasa akan mati tertimpa air laut, apalagi diaduk. Namun, pertarungan antara Haiyu dan penguasa naga banjir justru mampu mengaduk air laut dalam radius puluhan ribu meter. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatan tempur keduanya. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Jadi ini adalah makhluk tertinggi dengan garis keturunan dewa peringkat ke-9 dan 90% garis keturunan binatang dewa. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Luming berbaur dengan kerumunan dan dengan santai bertarung dengan binatang iblis, tapi matanya tertuju pada pertempuran antara Haiyu dan naga banjir tertinggi. Kekuatan tempur kedua orang itu membuat Luming merasa agak serius. Luming merasa bahwa meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, dia tidak akan bisa menandingi Haiyu atau naga banjir tertinggi. Alasan utamanya adalah basis budidayanya terlalu jauh dari lawannya. Jika budidayanya telah menembus lingkaran besar tahap dewa spiritual, dia yakin bahwa dia akan mampu bertarung dengan pihak lain dan bahkan menekannya. Tapi sekarang, dia masih kekurangan sedikit. Dari alam dewa spiritual tingkat ke-9 ke lingkaran besar alam dewa spiritual, dan dari lingkaran besar alam dewa spiritual ke alam tertinggi, kesenjangan antara setiap tingkat semakin besar. Terlalu sulit untuk menyeberang. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapi atau bahkan menekan seniman bela diri tertinggi yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 6. Namun, ini hanyalah seniman bela diri tertinggi yang paling biasa. Semakin tinggi tingkat garis keturunannya, semakin kuat kekuatan tempurnya, dan semakin sulit untuk menghadapinya. Ayo pergi. Setelah menonton beberapa saat, Luming memiliki pemahaman kasar tentang kemampuan Haiyu dan naga banjir tertinggi. Kemudian, dia membunuh iblis laut di lingkaran besar panggung dewa spiritual dan mengikuti kerumunan ke dalam saluran luar angkasa. Ruang berputar. Saat berikutnya, Luming merasakan tekanan di sekitarnya mereda. Inti penting dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Tidak ada air laut di sini, dan tidak ada tekanan dari air laut. Ini adalah reaksi pertama Luming. Segera, Luming mengamati sekelilingnya. Saat ini, dia sedang berdiri di kehampaan dan dapat melihat dengan jelas bahwa dia dikelilingi oleh air laut. Namun, itu diisolasi dengan lapisan transparan, menjaga air laut tetap berada di luar. Ke segala arah sama, seolah-olah ada batasan yang mengisolasi laut. Ada celah spasial di langit. Itu adalah jalur spasial. Luming dan yang lainnya masuk melalui lorong spasial. Itu adalah sebuah kota kuno. Kemudian, Luming mengukur bagian depannya. Daerah ini seluruhnya ditempati oleh kota kuno yang luas. Di depan mereka, sebuah kota kuno berdiri tegak. Itu dipenuhi dengan aura perubahan waktu, seolah-olah telah melintasi zaman kuno. Kota kuno itu sangat luas. Sekilas, membentang ratusan ribu mil. Sungguh menakjubkan bahwa kota kuno seperti itu tersembunyi lebih dari 300.000 meter di bawah laut. Saat ini, beberapa orang sudah terbang menuju kota kuno. Jelas sekali, kota kuno ini kemungkinan besar adalah tujuan akhir mereka. Teknik tubuh roh murni kemungkinan besar tersembunyi di kota kuno ini. Namun, Luming melihat pemandangan yang aneh. Ketika beberapa orang terbang di atas kota kuno, seolah-olah mereka tidak dapat terbang secara tiba-tiba atau terkena gaya gravitasi yang besar. Mereka tidak dapat berdiri dalam kehampaan. Sebaliknya, mereka dengan cepat turun dan mendarat di kota kuno. Sepertinya kita tidak bisa terbang di kota kuno ini. Hati Luming tergerak. Bas. Tiba-tiba, ruang di sekitar Luming bergetar, dan banyak sosok muncul. Haiyu. Salah satunya adalah Haiyu. Sisanya sebagian besar adalah binatang iblis laut, seperti penguasa naga banjir. Membunuh. Begitu banjir naga tertinggi muncul, dia hendak menyerang Haiyu. Namun, Haiyu sedang tidak berminat untuk bertarung. Dia mengambil langkah maju dan terbang menuju kota kuno. Luming tidak ragu-ragu. Dia menggunakan teknik gerakannya dan terbang menuju kota kuno. Bunuh semua manusia ini. Ayo pergi. Perintah Wyvern yang berdaulat, memimpin para iblis laut dalam mengejar kota kuno. Ketika Luming tiba di atas kota kuno, dia merasakan gaya gravitasi yang kuat. Bahkan dengan kultivasi Luming, dia merasa sulit untuk terus terbang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Luming mendarat di sebuah jalan di kota kuno. Haiyu dan yang lainnya mendarat di jalan lain. Apa? Ekspresi Luming sedikit berubah begitu dia mendarat di jalan. Pada saat ini,
dia merasakan garis keturunan prasasti penekan penjara sedikit bergetar. Lu Ming menyadari bahwa dia bisa menyatu dengan tanah dengan bantuan garis keturunan prasasti penekan penjara. Pada saat ini, dia merasa alam esensi bumi tampak gelisah, seolah-olah bisa menerobos kapan saja. Kota kuno ini berada 300.000 meter di bawah laut, yang berarti dekat dengan inti bumi. Saat saya menginjak tanah di sini, saya beresonansi dengan bumi, memungkinkan saya untuk lebih memahami dan menyentuh alam maksud bumi. Lu Ming merenung dalam hatinya dan menyimpulkan alasan umumnya. Mungkin ini kesempatan bagiku untuk menerobos ke tahap lengkap konsep bumi tingkat 4. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Jika konsep buminya berhasil menembus ke tingkat keempat yang disempurnakan, Lu Ming akan dapat terus melahap batu asal yang dimurnikan dan menerobos ke alam dewa spiritual yang disempurnakan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah memahami bentuk embrio wilayah tersebut dan menerobos ke tingkat tertinggi. Boom, ledakan. Tak jauh dari situ, terdengar suara gemuruh. Jelas sekali sedang terjadi pertempuran. Ayo pergi. Bahkan jika ada metode budidaya untuk tubuh roh murni, itu pasti berada di kedalaman kota kuno. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia melangkah maju dan bergegas menuju kedalaman kota kuno. Ah! Tiba-tiba, teriakan melengking datang dari depan Lu Ming. Mungkinkah ada orang yang saling membunuh? Lu Ming mengangkat alisnya dan terus bergerak maju. Ah! Setelah beberapa saat, jeritan melengking lainnya terdengar. Jeritan itu dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan, yang membuat seluruh tubuh orang merasa kedinginan. Kedengarannya tidak seperti jeritan perkelahian. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia tidak bisa tidak berhati-hati. Dia memperlambat langkahnya. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan hembusan angin dingin bertiup di tubuhnya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Hati-hati, Dandan tiba-tiba mengingatkan. Di saat yang sama, Lu Ming merasakan aura dingin mendekatinya dari belakang. Dia berbalik tiba-tiba dan melayangkan pukulan. Ledakan, kekuatan tinju menembus ruang dan lorong ruang angkasa yang gelap gulita muncul. Namun, tidak ada apapun. Lu Ming tidak melihat apapun atau makhluk hidup apapun. Namun, saat ini, Lu Ming merasakan aura dingin di lehernya. Itu mendekatinya. Bas, telapak tangan Lu Ming seperti pisau, menebas secara horizontal dan menyapu ke segala arah. Namun, saat telapak tangannya disapu, ternyata masih kosong. Tidak ada apa-apa. Apa-apaan ini? Dandan, apakah kamu memperhatikannya? Lu Ming mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan hati-hati, tapi dia tetap tidak menemukan apapun. Saya juga tidak menyadarinya. Lu Ming, tempat ini sangat aneh. Itu seharusnya menjadi rumah besar dengan keberadaan yang kuat. Kata Dandan, aku tidak ingin kamu mengatakan itu. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Untuk dapat membawa kota kuno ke kedalaman 300.000 meter di bawah laut, bahkan kaisar biasa pun tidak dapat melakukannya. Itu benar-benar keberadaan yang menakutkan. Bagaimana kediaman ahli seperti itu bisa menjadi biasa? Ah, saat ini, teriakan lain terdengar di depan mereka. Itu sangat menyedihkan. Siapa yang peduli siapa dia? Karena dia tidak berani muncul, aku akan terus bergerak maju. Mata Lu Ming bersinar saat kekuatan naga di tubuhnya meledak. Dia siap untuk pertempuran besar kapan saja saat dia melangkah maju. Dari waktu ke waktu, jeritan terdengar dari kota kuno. Apa-apaan ini? Pergi dari sini. Seseorang berteriak. Dia sangat ketakutan, dan wajahnya pucat pasi. Dia dengan ganas menyerang ke segala arah. Tapi tidak ada apa-apa. Beberapa kultivator yang lebih lemah gemetar ketakutan dan merasa seperti menjadi gila. Hembusan angin dingin terdengar di kota kuno. Kamu hanya berpura-pura. Ayo pergi. Beberapa ahli maha tinggi berteriak dengan dingin ketika energi sejati menutupi tubuh mereka. Mereka melangkah maju dan melewati banyak jalan. Lu Ming juga melangkah maju. Namun, anehnya dia tidak melihat satupun mayat di sepanjang jalan. Jeritan terdengar dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada mayat. Lu Ming mau tidak mau melihat rumah-rumah besar dan aula di kedua sisi jalan. Pintu istana ini tertutup rapat, dan dipenuhi rasa misteri. Bas, Lu Ming maju selangkah dan bergegas menaiki tembok tinggi aula, melihat ke dalam. Sekilas, alis Lu Ming tiba-tiba terangkat. Ada halaman kecil di dalam istana, dan halaman kecil itu dipenuhi kerangka. Ada juga mayat tergeletak di halaman. Matanya terbuka lebar, dan masih ada ketakutan di matanya, tapi sudah lama kehilangan vitalitasnya. Seperti yang diharapkan, ada masalah dengan istana ini. Lu Ming melihat ke pintu di depan halaman. Pintunya terbuka, di dalam gelap dan dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Sepertinya iblis yang menakutkan sedang mengintai. Penjara menekan seni surga. Tiba-tiba, Lu Ming menggeram dengan suara rendah dan melemparkan telapak tangannya ke udara di depannya. Ini karena pada saat ini, Lu Ming merasakan aura berbahaya turun. Ledakan. Di telapak tangan Lu Ming, gambaran ilusi dari prasasti penekan penjara muncul, seolah-olah bisa menekan segalanya.
Ruangan itu bergetar dan hantu hitam muncul di depan Lu Ming. Tampaknya ditekan oleh kekuatan prasasti penekan penjara dan berputar dengan cepat. Apa ini? Mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah bayangan hitam yang sepertinya tidak memiliki tubuh fisik. Itu hanyalah pantom dengan wajah garang. Di bawah kekuatan monumen pertahanan penjara, monumen itu berputar dengan gila-gilaan dan bahkan mencicit. Bayangan hitam itu berputar dan menjerit, seolah ingin menerkam Lu Ming. Kebencian. Ini adalah kebencian. Dandan berbicara, alisnya berkerut erat. Apa itu kebencian? Lu Ming bertanya. Menurut tebakan saya, pemilik kota kuno ini pasti meninggal dengan sangat enggan dan memiliki budidaya yang sangat kuat. Sebelum dia meninggal, dia mengembangkan kebencian yang mengerikan. Belakangan, beberapa orang yang datang ke sini kemudian terbunuh oleh kebencian ini, yang menimbulkan lebih banyak kebencian. Kebencian ini sangat menakutkan dan tidak terlihat, sehingga sangat sulit untuk dibunuh. Dandan menjelaskan, sebenarnya ada hal yang aneh di dunia ini. Lu Ming mengerutkan alisnya. Kekuatan seni surgawi penekan penjara diperkuat, dan prasasti penekan penjara berguncang. Bayangan hitam itu berputar dan kemudian runtuh. Tidak sekuat itu, Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Lu Ming, jangan terlalu sombong. Itu karena Anda memiliki garis keturunan dari prasasti penekan penjara dan pecahannya. Prasasti penekan penjara dapat menekan segalanya, terutama beberapa hal jahat. Ia memiliki kekuatan menahan yang kuat, itulah sebabnya Anda dapat menekan dan membunuh mereka. Jika Anda menggunakan cara lain, akan sangat sulit untuk menghilangkan sedikit pun kebencian. Dandan melirik Lu Ming dengan pandangan menghina. Jadi begitu, hati Lu Ming tergerak. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Gumpalan kebencian tadi dihasilkan oleh seseorang yang datang setelahmu. Jika Anda menghadapi kebencian yang ditimbulkan oleh pemilik tempat ini, itu tidak akan mudah untuk ditangani. Dandan mengingatkan. Lu Ming mengangguk. Dia tidak berhenti di situ dan terus berjalan lebih jauh ke kota kuno. Dari waktu ke waktu, terdengar jeritan. Hal aneh seperti itu membuat takut banyak orang. Banyak ahli berkumpul untuk saling membantu dan bergabung. Dengan cara ini, situasinya jauh lebih baik, dan jeritannya berkurang. Rombongan terus maju dan segera sampai di pusat kota kuno. Di tengah kota kuno, ada sekelompok besar istana. Itu seperti istana kekaisaran, dan tidak diketahui berapa banyak istana yang ada. Bas, pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari dalam istana. Semua orang melihat jimat giok dalam cahaya. Mungkinkah itu metode penanaman tubuh roh yang murni? Mata. Banyak orang berbinar. Itu pasti, itu pasti. Metode budidaya tubuh roh murni adalah milikku. Tersesat, ini milikku. Mata banyak orang menyala dengan cahaya yang menyala-nyala saat mereka menuju ke sekelompok aula. Hahaha, tubuh roh yang murni pada akhirnya menjadi milikku. Mata seorang lelaki tua berjubah hitam dipenuhi dengan keserakahan. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Dialah yang membagikan semua peta. Tujuannya adalah menemukan metode penanaman tubuh roh murni. Bas, tubuhnya bergerak dan dia berlari keluar seperti hantu. Metode budidaya tubuh roh murni milik rumah marsekal penekan laut kita. Hai Tian, Hai Yu, dan yang lainnya juga bergegas menuju kelompok istana. Harta karun tanah leluhur adalah milik ras iblis laut kita. Ayo pergi. Sovereign Wyvern meraung saat dia memimpin para ahli ras iblis laut ke dalam istana. Lu Ming tidak segera masuk. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Kebencian di kelompok istana ini sangat kuat. Ini sangat menakutkan. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Dia mengikuti di belakang kerumunan dan bergegas masuk perlahan. Tanda tanya seru. Benar saja, banyak orang mengeluarkan teriakan nyaring begitu mereka bergegas masuk ke dalam istana. Apa-apaan ini? Membunuh. Kompleks istana berantakan. Tahap embrio dari domain tersebut berguna baginya. Gunakan tahap embrio domain untuk membunuhnya. Teriak seorang seniman bela diri tertinggi. Lu Ming melihat bahwa Yang Maha Tinggi telah membuat domain prototipe dan menutupi area tersebut. Di domain prototipe, bayangan hitam yang dibentuk oleh kebencian muncul dan akhirnya dihancurkan oleh domain prototipe. Setelah menemukan rahasia ini, semua seniman bela diri tertinggi menggunakan wilayah kekuasaan mereka untuk menutupi area tersebut dan menghapus kebencian. Dalam sekejap, keadaan berbalik. Banyak makhluk tertinggi bergegas menuju tempat di mana token giok itu berada. Lu Ming mengikuti di belakang. Dia tidak bertindak gegabah. Ini milikku. Seorang tetua berjubah hitam adalah yang tercepat di antara istana dan dia adalah orang pertama yang mendekati token giok. Dia menginjak salah satu istana dan terbang ke langit untuk mengambil token giok. Kamu berani. Kamu sedang mencari kematian. Hai Yu berteriak. Enyah. Membunuh. Banjir yang berdaulat naga meraung. Makhluk tertinggi lainnya juga bergegas dengan kecepatan tinggi. Haha, petanya diberikan oleh saya. Metode penanaman tubuh roh murni adalah milik saya.
Orang tua berjubah hitam itu tertawa, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Tidak diragukan lagi, tetua berjubah hitam itu adalah makhluk tertinggi, dan bukan makhluk biasa. Garis keturunan yang dia bangun jelas tidak rendah. Cakar lelaki tua berjubah hitam itu hendak mengambil token giok. Pada saat ini, mata lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba melebar karena terkejut. Dia akhirnya meraung marah, keluar. Ah, pergilah. Kemudian, tetua berjubah hitam itu mengeluarkan raungan melengking dan kekuatannya meledak. Beberapa istana di kota kuno dihancurkan oleh kekuatan ini dan berubah menjadi debu. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang terkejut dan terhenti, tidak berani bergerak maju. Bahkan penguasa naga banjir, Haiyu, dan yang lainnya mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa lelaki tua berjubah hitam itu telah mengalami serangan yang mengerikan. Dilihat dari kekuatan lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar mengejutkan. Itu dekat dengan kekuatan Haiyu dan penguasa naga banjir. Namun, meski dengan kekuatan tempur seperti itu, dia masih dalam kondisi yang menyedihkan. Orang tua berjubah hitam itu berteriak, berguling-guling di udara dan menyerang secara acak. Kemudian, yang membuat semua orang ngeri, tubuh sesepuh berjubah hitam itu mengerut, seolah kekuatan hidupnya perlahan menghilang. Di saat yang sama, bayangan hitam muncul di sekitar tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Itu bengkok dan ganas. Kebencian seperti itu hal sialan itu lagi. Mengapa dao ini begitu kuat? Apa ini? Suara seseorang bergetar, mencicit. Bayangan hitam itu mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga dan tiba-tiba mengalir ke tubuh tetua berjubah hitam itu. Tetua berjubah hitam itu menjerit nyaring dan kemudian berhenti meronta. Kekuatan hidupnya telah hilang sepenuhnya. Matanya terbuka lebar karena terkejut, tidak percaya, dan tidak mau. Dia telah mencoba yang terbaik dan menghabiskan waktu puluhan tahun, tetapi dia masih tidak dapat menemukan metode penanaman tubuh roh murni. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan membuat ratusan salinan peta, berharap menemukan metode penanaman tubuh roh murni dengan bantuan orang lain. Dia akan mencapai langkah terakhir. Metode budidaya tubuh roh murni akan jatuh ke tangannya. Keinginannya selama puluhan tahun akan segera terpenuhi. Bagaimana dia bisa rela mati di sini? Bas, setelah lelaki tua berjubah hitam itu meninggal, bayangan hitam yang terdistorsi muncul kembali dan menatap Haiyu, naga banjir tertinggi, dan yang lainnya dengan ekspresi ganas, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Hal semacam ini takut pada tahap awal domain. Saya menyarankan agar kita bekerja sama untuk menghancurkan benda sialan ini terlebih dahulu, dan kemudian kita akan memperjuangkan kartu jade dengan kemampuan kita sendiri. Bagaimana menurutmu, Hai? Yu menyarankan sambil melihat ke arah penguasa naga banjir. Satu-satunya hal yang dia takuti di sini adalah penguasa naga banjir. Baiklah, aku akan bergandengan tangan dengan kalian dulu. Kata naga banjir Paragon. Kebencian itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh penguasa naga banjir. Bagaimana dengan kalian? Haiyu melihat ke arah makhluk tertinggi lainnya. Aku bersedia. Saya tentu saja bersedia. Semua seniman bela diri tertinggi mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita bergabung dan melemparkan bentuk embrio dari domain kita untuk menyegel dan menghancurkan benda sialan ini. Ayo lakukan. Menyerang. Haiyu berteriak. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan bentuk embrio dari wilayah kekuasaannya menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar menuju bayangan hitam. Mencicit. Bayangan hitam itu sepertinya takut pada domain tersebut. Ia mencicit dan tubuhnya terus gemetar, mencoba menghindar. Menyerang. Menyerang. Makhluk tertinggi lainnya, termasuk makhluk tertinggi dari klan iblis laut, juga mulai bergerak. Satu demi satu, domain embrio menyebar menuju bayangan hitam. Ada lebih dari 30 makhluk tertinggi yang hadir. Mereka menyerang bersama dan membentuk wilayah kekuasaan mereka, menutup seluruh area. Sosok hitam itu tidak bisa menghindarinya dan diselimuti oleh lapisan domain. Mencicit. Bayangan hitam itu menjerit seolah-olah jatuh ke dalam rawa dan tidak bisa bergerak. Melenyapkan. Memusnahkan. Lebih dari 30 makhluk tertinggi mengaum dan mengendalikan wilayah kekuasaan mereka. Mereka meledak dengan kekuatan destruktif, mencoba menghancurkan bayangan hitam. Bayangan hitam itu terus berputar dan menjerit saat ia berjuang sekuat tenaga. Namun, itu tidak ada gunanya. Itu terjebak oleh lapisan domain. Di bawah kekuatan destruktif, tubuhnya perlahan menyusut dan perlahan hancur. Seiring berjalannya waktu, bayangan hitam menjadi semakin kecil. Setelah sekian lama, tiba-tiba terjadi ledakan dan bayangan hitam itu runtuh, tidak berubah menjadi apapun. Bayangan hitam itu akhirnya dihancurkan oleh upaya bersama puluhan seniman bela diri tertinggi. Kali ini, banyak mata serakah tertuju pada piring giok. Bayangan hitam hancur, dan mata semua orang secara alami tertuju pada token giok. Mencicit. Saat semua orang hendak bergerak, suara memekakkan telinga terdengar lagi. Apalagi kali ini bukan hanya satu atau dua pukulan, melainkan keseluruhan bentangan.
Jeritan itu berkumpul dan datang dari segala arah. Kemudian, yang membuat semua orang ngeri, bayangan hitam terbang keluar dari aula sekitarnya. Mereka persis sama dengan yang sebelumnya. Di saat yang sama, bayangan hitam terbang keluar dari istana yang mereka lewati di belakang mereka. Titik. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan berputar, tampak ganas dan menakutkan. Seperti badai hitam, mereka menyapu kerumunan. Pada saat ini, wajah Haiyu, naga banjir tertinggi, dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Simpan, tolong, kakak, tolong. Haitian, khususnya, menjerit ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan bau busuk keluar dari celananya. Ternyata dia sendiri yang kencing. Isi daya. Haiyu meraung, menarik laut dan langit, dan melancarkan serangan gila. Mengenakan biaya, yang lainnya juga bergegas keluar. Pada saat ini, tidak ada yang memikirkan tentang metode penanaman tubuh roh murni. Mereka hanya memikirkan satu hal, yaitu bergegas keluar dan menyelamatkan hidup mereka. Ledakan. Semua orang melancarkan segala macam serangan, tapi tidak ada gunanya. Serangan biasa sama sekali tidak berguna melawan bayangan hitam itu. Hanya wilayah kekuasaan yang berdaulat yang bisa efektif. Tanda tanya seru. Jeritan terdengar. Banyak ahli dewa spiritual tingkat tinggi terjerat oleh bayangan hitam dan menderita serangan yang mengerikan. Beberapa orang menjerit dan terbunuh oleh bayangan hitam itu. Para penguasa menggunakan wilayah kekuasaan mereka untuk melindungi tubuh mereka dan terus menyerang. Banyak pakar dewa spiritual yang cerdas mengikuti di belakang para penguasa dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang kerumunan. Sekarang, pada saat ini, Luming tiba-tiba berbalik dan berlari menuju kartu giok. Dia mengaktifkan seni surgawi penekan penjara dan menyerang dengan telapak tangannya. Bayangan prasasti penekan penjara muncul di telapak tangannya, dan kekuatan penekan unik dari prasasti penekan penjara meledak. Mencicit, di bawah telapak tangan Luming dan di bawah naungan teknik surga penekan penjara, beberapa bayangan hitam menjerit dan berputar terus-menerus, seolah-olah mereka sangat kesakitan. Luming melancarkan beberapa pukulan lagi dan beberapa bayangan mundur jauh. Luming melangkah menuju token giok. Saat dia menyerang, dia terus-menerus menggunakan teknik penjara yang menekan surga. Penjara yang menekan seni surgawi tampaknya menjadi musuh dari bayangan hitam itu. Dimanapun penjara yang menekan seni surgawi menyelimuti, bayangan hitam itu akan mundur dengan kecepatan ekstrim. Apa yang sedang terjadi? Beberapa orang membelalak kaget saat melihat ini. Itu dia, itu Luming. Dia bisa melawan bayangan itu. Seseorang berteriak ketika dia mengenali Luming. Brengsek, saudaraku, itu dia, itu Luming. Haitian juga melihat adegan ini dan berteriak cemburu. Huff, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Biarpun dia bisa mendapatkan piring giok, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Haiyu mendengus dingin. Dengan bantuan seniman bela diri agung lainnya di laut yang menekan rumah Marsekal, dia memimpin Haitian dan menyerang dengan cepat. Tentu saja, itu juga karena Luming telah menarik sejumlah besar bayangan hitam ketika dia bergegas menuju token giok sehingga tekanan Haiyu dan yang lainnya berkurang. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan bisa keluar dengan cepat. Begitu saja, Haiyu dan yang lainnya keluar dari pengepungan dan menghilang ke kota kuno.